nubuat Nabi Yesaya tentang Immanuel sebagai anak seorang perawan. Perhatikan. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberimu suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan Immanuel. Perhatikan, kalau terjemahan King James itu digunakan kata-kata a virgin, perawan, anak darah. Tapi terjemahan Yahudi digunakan kata-kata young woman, perempuan muda. Karena orang-orang Yahudi ini sebetulnya mau menolak kelahiran Yesus dari seorang perawan. Ini kan kitabnya sama, dan teks bahasa aslinya juga tetap sama di atas itu. Lahem kita nadune ibu lahem pot, dan memberikan tanda Tuhan itu alma, seorang alma harap bijulek dan bendikaran semua Immanuel. Teks aslinya kan sama, terjemahannya karena sudah mengandung tafsir, gitu loh. Jadi Kristen dapat dari mana terjemahan yang namanya sang perawan itu? Dari mana? Dari terjemahan Yunani sebelum Yesus lahir ke muka bumi. Namanya Septuaginta. Ya, kita lihat teksnya selanjutnya. Nah, ini Septuaginta. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberimu suatu tanda, sesungguhnya seorang perawan Parthenos, Parthenos akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi artinya terjemahan Parthenos itu diambil dari Septuaginta. Ini dari Matius pasal 1 ayat 23. Kita cocokkan ke karakter Septuaginta seperti apa? Lanjut. Bagaimana sekarang memahami kata almah itu terjemahnya apa? Kalau kita lihat dalam ayat Alkitab semuanya ya, kenapa Septuaginta menerjemahkan Parthenos? Parthenos itu artinya perawan, tidak bisa lain. Tapi kalau almah bisa berarti perawan, bisa juga berarti perempuan, pokoknya masih muda. Janda juga boleh disebut almah gitu. Cuman lihat konteksnya. Sekarang kita lihat di mana kata almah itu dipakai, ya. Misalnya anak gadis itu sangat cantik parasnya. Di sana ada kata bentulah. Kemudian ketika berbicara tentang Kejadian 24 ayat 43, di sini aku berdiri dekat mata air, kiranya terjadi begini apabila seorang gadis, itu juga terjemahannya almah. Jadi almah di dalam Kejadian pasal 24 ayat 43 diterjemahkan gadis juga. Di Kidung Agung banyak ayat yang kata almah itu muncul diterjemahkan juga gadis Yerusalem. Jadi memang kata almah bisa berarti perempuan muda, bisa berarti perawan, bisa berarti ibu muda, bisa juga begitu. Nah, tapi bahwa Septuaginta itu ketika zamannya Ptolemeus di Alexandria itu Mesir, itu orang-orang Yahudi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Jadi Matius mendapatkan kata Parthenos itu dari terjemahan Yahudi, bukan ngarang-ngarang sendiri. Lah pertanyaannya, apa hubungannya Parthenos dengan Pantera? Itu yang jadi masalah. Mirip kata itu. Parthenos itu perawan. Yang kira-kira kalau direkonstruksi begini. Di abad pertama, orang tersebut kan menekankan pemenuhan nubuat itu. Bahwa nubuat Nabi Yesaya sudah digenapi. Seorang Parthenos akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya adalah Immanuel. Ini orang Kristen jangan sibuk aja ngarang-ngarang sendiri. Tidak sah itu disebut Yesus Kristus, yang benar Yesua HaMasiah.
belajarnya kurang jauh, mainnya kurang jauh. Betul. Karena membaca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, anggota jemaat Yerusalem itu tidak hanya berbahasa Ibrani. Di situ anggota jemaat Yerusalem, padahal gereja itu ada dua kan. Mula-mula muncul di Yerusalem. Di Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus sebagai episkopos, sebagai uskup. Sementara orang yang mengikuti Yesus disebut Kristen, Kisah Rasul pasal 26 itu di Antioquia. Jadi Antioquia itu pusat kekristenan non-Yahudi, Yerusalem pusat kekristenan berlatar belakang Yahudi. Yang berlatar belakang Yahudi ini pun ada dua kelompok. Kisah Rasul 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani anggota jemaat Yerusalem. Jadi di Yerusalem tidak semuanya orang bahasa Ibrani. Kenapa kok ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Karena ada orang-orang Yahudi yang di Alexandria, dari Siprus, dari macam-macam, tapi semuanya Yahudi datang ke situ karena bahasa Yunani juga menjadi lingua franca, bahasa perdagangan saat itu, seperti bahasa Inggris sekarang itu. Tapi bahkan lebih daripada itu, menjadi bahasa yang sangat dekat dengan komunitas orang di Yerusalem. Buktinya kitab Nabi Yosua diterjemahkan Yesus. Ya kan? Rumah ibadah Yahudi namanya apa? Sinagoge. Sinagoge itu jelas bahasa Yunani. Jadi kenapa kita persoalkan? Jadi bahasa Ibrani, Yunani, Arab dipakai. Makanya di salib itu ditulis Yesus Nazaret, raja orang Yahudi, kan dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Petrus itu orangnya kan satu, namanya kok tiga bahasa. Petrus itu bahasa Yunani, Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu bahasa Arab. Iya kan? Andreas nama Yunani bukan nama Ibrani. Markus nama Latin. Jadi jangan samakan kekristenan dengan misalnya Islam yang muncul hanya satu bahasa Arab. Di kalangan orang Kristen yang namanya lagu-lagu pujian, Alkitabnya itu sudah multilingual dari awal. Karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa itu. Orang Yahudi apakah semuanya berbahasa Ibrani? Orang Yahudi itu saudara-saudara, kalau beribadah ada Ibraninya, ada Arabnya. Itu nama-nama diri dipakai juga bahasa Yunani. Itu contoh misalnya ketika mereka mengucapkan berkat 18, itu ibadah Yahudi itu kan diawali misalnya Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam Elohi Avraham Elohi Yakub Elohi Yitzhak Elohi Yakub. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, terberkatilah Engkau ya Tuhan sembahan kami Raja yang kekal, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, makin Abraham, perisai Abraham. Bahasa Ibrani. Tapi ketika memecah-mecahkan roti Paskah, bukan tubuh Yesus kalau orang Yahudi, inilah roti kesengsaraan yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Aslinya begitu dulu Paskah itu. Itu bahasanya Aram. Bunyinya bagaimana? Halakma anniya di akalu afahtana bi aram Israel. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus melakukan hal yang sama. Ketika memecah-mecahkan roti kemudian memberkati, kan? Ya. Urutannya sama, tapi ketika setelah memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengucapkan halakma anniya di akalu, tidak mengucapkan itu afahtana bi aram Israel. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir, tapi dia mengucap inilah tubuhku yang dipecah-pecah. Yes. Jadi misi Yesus itu menggenapi Taurat, tapi runutan sejarahnya itu sangat jelas, saudara-saudara. Gitu loh, itu bahasanya Aram. Jadi sekarang siapa yang mengatakan
ngomong harus Ibrani, kalau Yesus Kristus tidak sah, harus Yesua Hamasiah, itu lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Loh dia tuh sejak gereja mula-mula sudah ada umat Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya namanya Andreas, maka namanya Markus bahasa Latin. Gitu loh saudara-saudara. Nah, ini penting karena ketika kita kehilangan kronologi sejarah, demit-demit itu bisa ganggu gereja. Karena apa? Lowong ini. Orang Kristen itu kalau terlalu salah diganggu pikirannya. Karena pikirannya nggak banyak terisi literatur. Tapi kalau orang Kristen terlalu pinter, diganggu moralnya. Betul. Kerjanya demit itu dari dulu sampai sekarang seperti ini. Jadi kalau Anda jadi punya anak pendeta masih muda, bahaya itu. Yang lirik banyak, pinter lagi itu, artinya apa? Ini otaknya kerja diganggu, ini otaknya sudah nyaris sulit dimasuki kalau gitu. Nah, bisa dilirik-lirik dari jauh. Makanya ingat, itu pesan saya 10 tahun yang lalu. Kalau pendetanya pinter, diganggu moralitasnya, diganggu gaya hidupnya. Tapi kalau pendetanya itu salah, diganggu pikirannya. Makanya itu harus berimbang. Mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati, tapi dengan segenap akal budi. Gitu loh saudara-saudara, umat binasa karena kurang pengetahuan. Maka saudara-saudara, isu seperti ini tidak hanya bisa diselesaikan lewat kesalehan gereja. Banyak orang mengatakan, Pak, padahal dia itu aktif di pelayanan, Pak, aktif di lembaga pelayanan, katakanlah misalnya kampus kruset, RPM, atau apa. Tapi kira-kira yang disajikan di forum-forum itu normatif apa teologis historis? Ini aktif di gereja, tapi kan normatif. Khotbahnya isinya cuma moralitas, lahir baru itu penting. Lahirkan orang saleh, tapi kalau saleh saja diganggu pikirannya. Oh, udah itu Kodeks Vatikanus tidak memuat Markus pasal 16 ayat 6 sampai 20. Ada waktu sekolah Alkitab saja nggak diajari Kodeks Vatikanus, atau kalau diajar satu semester lulus dapat nilai dan nggak pernah dibaca lagi. Ini dipertanyakan sama anak-anak ikuti katekisasi di gereja kepada saya. Terus kemudian pendetanya kaget karena underestimate terhadap anak-anaknya. Belajar dari mana Pak sekarang? Nah, sekarang buka Google akan ketemu Kodeks Vatikanus. Caranya anak-anak kita kan lewat Google sekarang kalau ini. Gak dapat jawaban di gereja, cari jawaban sendiri. Maka ini saudara-saudara, termasuk saya ketika diminta datang ke Solo ini, saya langsung tawarkan ini. Ini rupanya dimunculkan kembali di dunia medsos ini, kan sudah tenggelam agak lama, tapi dimunculkan kembali. Nah, itu saudara-saudara saya sampaikan. Kemudian kata itu oleh orang Yahudi, begitu orang Kristen menonjolkan penggenapan nubuat oleh seorang perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki, inilah penggenapan Emmanuel. Karena bagi orang Yahudi Emmanuel itu bukan Yesus. Bagi kebanyakan tafsir Yahudi Emmanuel itu anaknya Raja Ahaz. Makanya tidak diterjemahkan perawan tapi perempuan muda, karena perempuan ini istrinya Raja Ahaz kira-kira. Jadi harus saya katakan, jangan menuduh lagi Alkitab palsu. Ini Alkitabnya masih sama, tafsiran dan terjemahannya yang berbeda. Orang Yahudi menyangkal Yesus sekalipun Yesaya 4 ayat Yesaya 7 ayat 14 tidak berubah sampai hari ini. Mereka menolak tafsiran Kristen. Yahudi menolak penggenapan nubuat itu dalam Yesus. Kalau Kristen kan jelas Matius 1 ayat 23 itu digenapi dengan Yesus. Tapi Yahudi menolak, itu tidak masalah, itu soal beda tafsir. Ya kalau yang menolak itu gereja, saya anggap masalah. Nah, iya. Yang menolak memang agama lain, biar saja. Ya kalau itu bukan wilayah kita, itu wilayah rapinya. Betul. Kalau orang Islam menolak,
Ya kalau kamu terima kan sudah jadi Kristen, ya puji Tuhan. Kalau kamu terima itu karena itu pilihanmu dewe kan gitu kan. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kita buat santai aja ini Bhinneka Tunggal Ika. Katanya tidak ada yang bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Ya saya tidak mau mendahului Roh Kudus. Kerja kita itu hanya menyampaikan soal orang ya. Puji syukur nggak terima ya sekarang. Betul. Itu pilihanmu kan gitu kan. Benar. Nah itu Parthenos. Yesus itu lahir dari seorang Parthenos. Ini penggenapan dari nubuat Yesaya. Lama-lama muncul tulisan polemik Yahudi, ya namanya itu salah satunya nanti dieditin abad ke-6, yaitu Toledot Yesus, silsilah Yesus. Tapi perdebatan seperti yang saya sampaikan tadi termasuk Justin Martin dengan Trippo, dia berdebat keras tentang tafsir kitab suci. Misalnya berdebat keras soal Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang disebut kata kita? Itu abad kedua sudah diperdebatkan. Jadi kalau sekarang Anda bingung-bingung lagi, oh ternyata kata kita itu bukan Tritunggal Pak, itu ternyata sidang ilahi, kagetan namanya. Abad kedua sudah selesai. Iya kan sekarang kan sering begitu. Terus kemudian Kristennya mulai minder. Ini Yahudi yang punya kitab aja tidak percaya. Yang punya kitab bukan hanya Yahudi, kita juga punya kitab. Karena orang Farisi, orang Saduki, orang Kristiani, orang Eseni itu dulu satu rumpun, satu Taurat gitu loh kira-kira. Masing-masing punya klaim sendiri. Orang Farisi itu penafsir Taurat, orang Saduki Taurat only, hanya Taurat, tidak mau menerima yang lain. Kemudian orang Eseni yang di Qumran yang meninggalkan naskah Dead Sea Scroll, dia mengatakan Ose Torah, pelaku Taurat. Orang Samaria itu juga dia mengatakan Shomer Torah, itu adalah sebagai penjaga Taurat. Orang Kristen Yesus penggenap Taurat. Semuanya dari Taurat, tapi jangan bilang mengatakan Kristen membaca Taurat. Begitu memang kitab suci Kristen dari awalnya. Sebelum keempat Injil ditulis. Keempat Injil ditulis kan kira-kira tahun 60 mulai ditulis. Gitu? Kira-kira 27 tahun setelah gereja berdiri baru Injil Markus ditulis. Injil Yohanes, Injil Matius ditulis itu kan gerejanya ada dulu. Coba kitabnya Kristen apa waktu itu? Yang perjanjian lama. Taurat. Pernah nggak membayangkan antara tahun 33 Masehi sampai kira-kira tahun 50-an itu gereja tidak punya perjanjian baru. Perjanjian baru belum ditulis. Gereja sudah berdiri tahun 33 Masehi. Kitabnya apa ya? Kitabnya kitab perjanjian lama itu. Tapi kemudian tafsirannya berbeda dengan Farisi. Bagi orang Farisi, Mesias belum datang. Bagi Kristen, Mesias sudah datang. Maka setiap Petrus khotbah dikutip Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat tentang seorang nabi akan muncul di antara saudaramu, Ulangan pasal 18 itu loh. Kemudian Stefanus juga khotbah ayat itu yang dikutip. Ketika pencurahan Roh Kudus dikutip Joel pasal 2. Semua membuktikannya kan dari perjanjian lama, karena itu kitabnya gereja mula-mula. Nah, orang-orang Yahudi setelah perang Yahudi pertama, ya, kemudian Bait Allah dihancurkan, mereka melakukan reformasi agama. Diadakan di kota Yabne. Kekristenan sudah tumbuh menyebar lebih daripada Yahudi. Ini fakta politik yang juga saya sampaikan. Perang Yahudi pertama itu tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Kekalahan yang diderita oleh orang Israel, Bait Judit dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, tanggal 5 Agustus. Ruangan Maha Kudus itu terbakar kira-kira setelah sembahyang petang jam 4 sore. Bayangkan, ini kejadian 2000 tahun lalu, jamnya pun dicatat. Orang Yahudi jangan dipikirkan sama dengan orang Jawa kita ini. Kalau orang Jawa itu catatannya kapan Mbak lahirnya, itu bareng ini. Betulan begitu kan kalau orang Jawa.
Orang Yahudi kan dicatat itu, semua dicatat dengan baik. Ya toh? Orang Cina juga mencatat sejarah. Nah, Israel itu silsilah dicatat, tanggal dicatat. Kenapa? Orang Yahudi sekarang meratap di tembok ratapan. Setiap tanggal Tisa B'Av, 9 bulan Ab, dia meratap di situ. Perang Yahudi kedua sempat menang. Simon Bar Kokhba itu memenangkan perang dan mendirikan kerajaan Yahudi selama 3,5 tahun. Seperti usianya Jepang menjajah Indonesia. Antara tahun 132 sampai 135. Ini sejarahnya seperti itu. Orang Yahudi sudah mereaksi Kristen, tapi reaksinya masih belum terlalu terlalu frontal. Karena apa? Mereka secara posisi politik tidak menguntungkan. Rabi itu namanya Rabi Yohanan bin Zakkai. Dia tahu kalau dia mau kalah perang, lalu dia minta damai ke Roma. Ini bukan Roma Katolik, ini Roma masuk Roma pagan. Dia bukan Roma Kristen ini. Dia minta damai. Berikanlah saya sebuah kota di mana kami akan melanjutkan agama kami. Diberikan kota Yabne dekatnya Tel Aviv. Nah, Kristen lebih berkembang di situ. Kenapa? Karena Kristen itu terdiri dari dua kelompok tadi. Kelompok Yahudinya terpukul habis. Karena apa? Bagaimanapun juga orang Yahudi, sekalipun imannya berbeda dengan rabi-rabi Yahudi yang lain yang tidak mengakui Yesus, tapi kan mereka tetap punya Yerusalem, tetap punya Bait Allah, tetap punya Paskah Keluaran, sama terpukul. Tapi Kristennya karena meluas lagi, tidak hanya di luar Yahudi. Ada Kristen yang di Antioquia, ada Kristen yang di Siprus, ada Kristen yang di Alexandria. Makanya ketika Kristen Yahudi ini mengalami bencana hancurnya Yerusalem, yang di luar Yerusalem masih eksis. Itu yang membuat orang Yahudi semakin marah terhadap Kristen. Lalu dikeluarkan kutukan terhadap Kristen, yaitu yang disebut birkat aminim, berkat terhadap orang-orang sesat. Orang sesat itu berkat itu kutukan artinya kebalikan. Itu tahun 90 masih. Kenapa kok dikutuk? Karena mereka berbeda iman, termasuk soal Parthenos. Makanya mulai ada tradisi mempelesetkan. Mereka tidak mau menyebut Yesus itu Yeshua, karena kata itu mengandung unsur keselamatan. Tapi dia menyebut Yesus tanpa anjing, karena itu dipelesetkan. Orang Kristen mulai punya kitab suci namanya Injil, karena Injil sudah mulai ditulis kan di tahun 60 itu kan Injil Markus ditulis. Lalu orang Yahudi mempelesetkan Evangelion. Artinya kan kabar baik, dipelesetkan awen gilayon, dosa orang-orang pinggiran, dipelesetkan. Jadi Evangelion awen gilayon. Maka Parthenos dipelesetkan jadi Pantera, Pandira. Karena apa? Karena mereka ini mungkin kupingnya tidak siap mendengar, ternyata nubuat Yesaya digenapi. Seorang anak darah melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Immanuel. Karena tidak siap mendengar, Yesus bukan anaknya perawan, Yesus itu anaknya Pranowo, kira-kira gitu loh. Pranowo sama perawan kan dekat ya. Pantera sama Parthenos kan dekat juga. Jadi orang, inilah putra dari sang Parthenos yang dinubuatkan Yesaya. Bukan Parthenos, Pantera. Kira-kira kalau dia di Solo kira-kira, ini kok putranipun ibu perawan, sanes perawan, putranipun Pak Pranowo. Pranowo sama perawan kan mirip. Kira-kira seperti itu. Jadi itu plesetan teologis yang mengejek orang Kristen. Nah, soal kuburan yang di Jerman itu bagaimana? Apa hubungannya kuburan yang di Jerman? Ya, tapi di situ di Prasa itu dikatakan berdinas di Sidon. Dari divisi pemana. Kalau orang di otak-atik kan bisa cocok-cocok gitu, cocok-cocokkan ya. Kalau gitu Yesus itu lagi menemui bapak kandungnya di sana. Pertama harus dibantah, Parthenos dan Pantera itu hanya plesetan. Kedua, yang namanya Talmud,
yang itu tradisi lisan Yahudi. Itu berbagai sumber dicampur jadi satu. Jadi kisahnya itu kira-kira begini. Ada seorang Miriam, penata rambut. Itu kan sebetulnya dikaburkan sosok Bunda Maria. Nah, ya, ayat-ayat Alkitab ini. Matius pasal 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sampai disambung ayat 4 dan ayat 7. Dan Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya. Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Loh, kenapa tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain? Kenapa tidak boleh menyimpang ke orang Samaria? Karena di mata Yesus, Samaria itu sudah tidak Israel lagi. Imannya, tapi darah mereka masih campuran. Kenapa orang Samaria ditolak? Karena itu ngomong sejarah lagi, ini kan. Tetap kita mesti basicnya sejarah. Perpecahan kerajaan Israel pasca Salum, yaitu pada saat Rahabiam ditinggalkan oleh 10 suku yang mereka memisahkan diri di kerajaan utara, nantinya beribu kotakan Samaria. Nah, orang-orang Samaria yang di utara ini orang-orang Yahudi yang menikah campur dan memasukkan ilah-ilah bangsa lain itu lewat perkawinan. Nah, itulah yang menikah dengan orang Babel, Haman, Kuta, Hawa, dan Sefarwaim menurut catatan Alkitab. Makanya orang Samaria dikritik Yesus. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mengapa dari bangsa Yahudi? Karena Mesias lahir dari suku Yehuda. Kan begitu kan? Makanya sekarang prioritasku dulu adalah mencari orang-orang Yehuda, yaitu orang Israel sejati secara iman. Baru setelah itu yang lain-lain. Jadi itu skala pelayanan. Orang Yahudi pertama memiliki 2 klasifikasi hukum. Hukum yang pertama yang berlaku khusus bagi Israel. Itulah yang kemarin tahun lalu ya, saya di sini saya sampaikan 613 hukum Musa itu menurut para rabi yang bikin itu. Ya, Taryak, Miskot, Mose, 613 hukum Musa. Nah, termasuk 3 klasifikasi. Yang pertama itu mispatim, hukum umum, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu umum semua bangsa. Kedua, hukum edot, peringatan. Sabat itu peringatan. Larangan makan daging di segi pangkal paha itu peringatan. Memperingati apa itu? Yakub yang dipukul pangkal pahanya. Kalau Anda dari suku Jawa, nenek moyangmu itu adalah Ronggo Warsito atau Suromonggolo lah, nggak pernah dipukul kakinya, atau hubungannya dengan nggak boleh makan di pangkal paha, ya toh? Itu nggak berlaku bagi orang luar Yahudi. Ketiga, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Berlaku untuk Amerika? Nggak berlaku, itu berlaku hanya untuk Yahudi. Karena apa? Itu konteksnya lokal. Pada waktu itu orang Yahudi ditakutkan menyerupai bangsa Kanaan dan pemujaan Dewi kesuburan Aserah. Makanya simbol pemujaan Dewi Aserah itu adalah makan daging bersama susu induknya. Itu kamu jangan menyerupai bangsa lain. Itu tidak berlaku untuk Indonesia, berlaku hanya untuk Israel. Baru yang ketiga, Imamat pasal 11 yang disebut hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan, jangan makan babi. Jangan hanya karena Anda tidak makan babi tapi masih makan cumi-cumi, Anda merasa lebih Taurat Musa. Kamu makan cumi-cumi, makan daging unta, bahkan ada orang Arab yang meminum kencing, yang itu bertentangan dengan hukum Musa.
Ya toh? Ini bagi Yahudi. Bagi non-Yahudi berlaku apa? Hukum Nuh. Hukum Nuh itu kan apa? Tidak ada larangan untuk makan daging bersama susu induknya. Makanya Abraham menyajikan pada tamunya daging anak lembu yang gemuk itu dengan dadih. Dadih itu adalah bukan didih bahasa Jawa. Dadih itu